Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jen Fatin Azara dengan NIM J520210017. Kali ini saya akan melakukan tugas inhal, yaitu menerangkan sistem uropeotik. Mungkin langsung saja saya mulai. Jadi yang pertama itu ada ren atau ginjal. Nah, ginjal atau ren itu terletak di belakang periosteum atau retroperitoneal di kanan kiri kolumna vertebralis serta dikelilingi oleh jaringan pengikat, fibrosa dan jaringan lemak adiposa. Dengan ukuran ren itu seperti yang kita lihat di sini ada gambar ren. Nah, untuk gambar ren di sini ukurannya itu panjang rennya itu 11,5 cm, lalu untuk lebarnya itu sekitar segini itu 5 sampai 8 cm, lalu untuk ketebalannya itu 3 cm. Seperti kita lihat ini ada struktur dari ren atau ginjal. Lalu setelah itu ren itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada dextra dan di sebelah kiri namanya itu sinistra. Nah, untuk ren itu sendiri itu terdiri dari skeletopis ren dan fascias ren. Di mana skeletopis ren itu yang di sebelah kanan atau yang ada di dextra itu lebih rendah dari ren yang berada di sebelah kiri atau sinistra. Jadi yaitu lebih yang skeletopisnya itu di sebelah kanan itu lebih rendah dan di sebelah kirinya itu lebih tinggi seperti itu. Hal ini dikarenakan dia itu terhimpit atau terdesak oleh hepar. Nah, adanya penekanan yang berada di sebelah kanan ini nanti akan menimbulkan impresio renalis seperti itu. Lalu setelah itu di sini ada yang dinamakan glandula atau kelenjar yang berada di sebelah kanan dan kiri dari ginjal. Di sebelah kanan dan kiri ginjal itu namanya glandula suprarenalis seperti itu. Ini gambarnya yang berwarna kuning-kuning ini seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ren itu terletak di dorsal abdomen. Dia itu menyebabkan rennya itu berdekatan dengan organ lain. Jadi rennya itu di pinggir-pinggirnya itu sudah terdapat organ-organ yang dekat dengan ren. Nah, sehingga ren ini itu akan memiliki area yang menjadi tempat singgungan dengan organ di sekitarnya. Jadi rennya itu akan bersinggungan dengan organ sekitar. Nah, ini itu disebut dengan fascias ren. Lalu untuk fascias permukaan ren itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada posterior dan yang kedua itu ada anterior atau fascias anterior. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fascia renalis atau fascia ren itu adalah permukaan. Nah, fascia renalis itu merupakan bagian paling luar dari ren itu sendiri yang berada di atas kapsula fibrosa. Nah, terdapat dua lembar yaitu fascias prerenalis dan fascias retrorenalis, sehingga kapsula adiposa terbagi menjadi dua, yaitu parirenal fat dan pararenal fat. Nah, kapsula fibrosa atau yang paling dalam itu merupakan jaringan ikat fibrosa yang langsung berhadapan dengan parenkim ren. Yang kedua itu namanya ada kapsula adiposa, yaitu merupakan jaringan lemak pada ren yang terbagi menjadi dua oleh fascia renalis. Yang pertama itu ada parirenal fat, yaitu terletak di dalam spatium parirenalis, dan pararenal
fat jaringan lemak yang tebal sebagai bantalan di sebelah dorsal ren. Yang selanjutnya itu ada fascia renalis atau fascia gerota. Itu ada dua. Yang pertama itu fascia Told, yang kedua itu fascia Zucker-Kandel. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada struktur ren. Struktur ren itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur luar dan struktur dalam. Dimana struktur luarnya itu ada margines ini seperti itu, seperti ini. Ada margines, lalu ada ekstremitas. Selanjutnya itu ada hilum renalis, lalu ada sinus renalis, lalu selanjutnya itu ada pelvis renalis, dan ada yang struktur dalam rennya. Yang pertama itu ada cortex renalis ini, lalu medulla renalisnya ini terlihat, medulla renalis sama nefronnya yang ini dapat terlihat. Baik, lalu selanjutnya itu ada sistem kaliks. Sistem kaliks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kaliks minor dan kaliks mayor, dimana kaliks minor itu adalah berbentuk seperti mangkok. Lalu selanjutnya ada kaliks mayor, itu adalah struktur lanjutan dari kaliks minor. Nah, langkah selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu fiksasi ren. Nah, fiksasi ren ini itu terikat lunak pada bagian dari diafragma. Jadi ren itu terikat lunak pada bagian diafragma. Maka ketika respirasi bisa bergerak-gerak. Nah, struktur yang memfiksasikannya itu adalah facies renalis, terus arteri dan vena renalis, sama corpus adiposum. Lihat. Lalu selanjutnya itu ada vaskularisasi dan inervasi. Yang pertama itu ada vaskularisasi yang dimulai dari renalis yang bercabang menjadi regio anterior dan R posterior, lalu berlanjut ke interlobularis, terus ada arteri arcuata, arteri interlobularis, lalu ada arteriole afferent glomeruli dan efferent glomeruli, serta ada vena interlobularis, vena arcuata, vena renalis, dan yang terakhir itu ada vena cava inferior. Lalu selanjutnya itu ada inervasinya. Inervasinya itu yang pertama itu ada plexus renalis yang dibentuk oleh cabang-cabang plexus coliceus, lalu ada bagian atas dan bawah ganglion coeliacus, lalu ada plexus articus, lalu ada nervus plangnicus mayor, nervus plangnicus minor. Nah, plexus renalis ini tuh berhubungan dengan plexus testicularis, sehingga apabila ada kelainan di ren bisa menimbulkan gangguan pada ren. Nah, sekarang kita akan menunjukkan anatomi dari ren itu sendiri. Yang pertama di sini itu ada gambar vena cava inferior yang berwarna biru ini, lalu ada arteri prenica inferior yang berwarna merah ini dan percabangannya itu vena prenica inferior, terus ada truncus coeliacus itu di sebelah sini percabangannya, lalu ada vena suprarenalis dextra itu yang biru yang di bagian kecil ini itu yang di bagian kanan, lalu ada arteri suprarenalis inferior dextra itu yang ini yang kecil ini seperti percabangan dari arteri ini
Lalu selanjutnya itu ada ramus uretericus di sebelah sini. Dapat lihat ramus uretericus. Lalu selanjutnya itu ada vena cava inferior yang biru ini, vena cava inferior. Lalu ada di sini ada ramus uretericus di arteri renalis sinistra. Yang di sebelah sini tadi yang dextra kayak kecil ini terlihat. Lalu selanjutnya itu ada struktur ginjal secara umum. Yang pertama itu ada polus superior renis, ini tuh kayak di bagian permukaannya. Terus ada margo lateralis yang di sebelah lateral. Lalu ada venulae stellatae, ini tuh yang kayak ada pembuluh-pembuluhnya itu. Lalu ada polus inferior renis, ini tuh di bagian bawah. Selanjutnya di sini ada ureter. Ureter itu ini. Selanjutnya itu ada margo medialis, sebelah medial atau dekat dengan pusat badan. Lalu ada pelvis renalis, itu terusan dari ureter tadi, kalau diteruskan menjadi ureter. Terus ada vena renalis yang biru ini itu sama arteri renalis. Sini itu ada hilum. Hilum itu kayak ini yang dikurung ini, hilum. Terus ada margo medialis di sebelah sini. Terus di sini ada capsula fibrosa, kayak kulitnya ini, capsula fibrosa. Lalu selanjutnya itu ada yang di bagian dalam. Di sini ada terlihat ini itu cortex renalis, yang ini cortex renalis. Lalu ada medulla renalis, medulanya itu yang seperti kipas ini. Lalu ada papilla renalis, ini tuh pusat dari kipasnya ini, kayak mau ke dalam itu, papilla renalis. Lalu ada columna renalis. Columna renalis ini tuh di sebelah sini, apakah terlihat ini? Lalu selanjutnya itu ada ureter, seperti tadi ini ureter ya. Lalu di sini itu ada pelvis. Nah, pelvisnya itu yang besar. Selanjutnya itu ada lemak pada sinus yang kuning-kuning ini, lemak. Lalu ada capsula fibrosa tadi yang kulitnya itu atau permukaannya. Lalu ada calyces renalis minores, ini tuh kayak percabangan yang nanti akan menghubungkan ke pelvis dan ureter. Selanjutnya itu ada vasa interlobaria atau pembuluh darah memasuki parenkim ginjal. Ini tuh kayak titik-titik merah kecil yang lumayan banyak di sini. Terus ada sinus renalisnya itu kayak di dalam dari ini, kayak yang berwarna merah tua ini tuh namanya sinus renalis. Nah, seperti itu. Baik, demikian video dari tugas inhal yang dapat saya sampaikan mengenai ren ginjal. Baik, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.